as I lay sleeping, I dream I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and I cried. Duel panas Timnas Indonesia kontra Timnas Irak dalam laga terakhir Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung penuh drama dan emosi. Bertempat di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini tak hanya menentukan nasib skuad Garuda, tetapi juga diwarnai insiden memalukan saat sejumlah supporter Indonesia melempar gelas air mineral ke dalam lapangan. Pertandingan yang berjalan dalam tekanan tinggi ini berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 untuk Timnas Indonesia. Setelah bermain imbang di babak pertama, Irak akhirnya memecah kebuntuan melalui sepakan keras Zidane Iqbal pada menit ke-76, memaksa Garuda tersungkur dan harus mengakui keunggulan singa Mesopotamia. Hasil ini sekaligus menutup mimpi Jai Idzes dan kawan-kawan untuk bisa tampil di putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Indonesia resmi tanpa poin setelah menelan 2 kekalahan beruntun, di mana sebelumnya kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-3. Posisi Garuda terperosok di dasar klasemen Grup B, sementara Irak dan Arab Saudi berbagi puncak dengan masing-masing 3 poin. Ketegangan memuncak saat laga memasuki menit ke-85. Salah seorang pemain Irak terlihat mengulur waktu saat Indonesia berusaha membangun serangan. Tindakan itu memicu kemarahan penonton di tribun Garuda. Tak lama kemudian, gelas-gelas air mineral mulai dilemparkan ke dalam lapangan secara bertubi-tubi. Wasit asal Cina, M. Aning, terpaksa menghentikan pertandingan untuk sementara waktu. Kapten tim, Jai Idzes, dengan sigap menenangkan penonton dan mengajak rekan setim untuk membersihkan lapangan. Meski aksi itu bisa dipahami sebagai luapan emosi, namun tetap dinilai melanggar nilai sportivitas. Media Vietnam, The Tao 247 ikuti menyorot insiden tersebut dengan judul "Supporter Indonesia tinggalkan citra buruk usai kalah dari Irak". Secara permainan sebenarnya skuad Garuda tidak tampil buruk. Berdasarkan data lapang bola, Indonesia mampu menguasai bola sebesar 55%, lebih dominan dari Irak yang hanya 45%. Dari total 9 tembakan, 1 diantaranya tepat mengarah ke gawang, sementara Irak melakukan 7 tembakan dengan 2 diantaranya on target. Patrick Kluivert menurunkan duet Rizky Ridho dan Jai Idzes di jantung pertahanan, serta mengandalkan Eliano Reinders dan Tom Haye untuk menjaga keseimbangan di tengah. Pada babak pertama, Indonesia sempat mendapat sejumlah peluang berbahaya. Pada menit ke-8, Tom Haye melepaskan tembakan jarak jauh yang sayangnya sedikit melebar. 4 menit kemudian, Mauro Zijlstra mencoba memanfaatkan umpan silang, namun bola masih diblok bek Irak. Peluang terbaik terjadi di menit ke-30, 3 saat Reinders menerima umpan tarik dari Tom Haye, namun penyelesaian akhirnya belum tepat sasaran. Petaka datang di babak kedua saat Zidane Iqbal melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihalau kiper Garuda, Maarten Paes. Kekalahan ini jadi pukulan telak bagi publik tanah air, namun di balik hasil pahit tersebut, perjalanan Timnas Indonesia sebenarnya menorehkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Garuda mampu tembus sampai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebuah prestasi yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya melalui Instagram resmi menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan luar biasa hingga sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini. Namun kami memohon maaf, mimpi ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan, tulis Erick. Pernyataan itu mendapat berbagai respon dari publik. Di media sosial, sebagian besar netizen mengungkapkan rasa kecewa namun tetap memberikan apresiasi atas perjuangan skuad Garuda. Tak sedikit yang menilai bahwa ini adalah fase pembelajaran untuk tim muda yang sedang bertumbuh. Bagi sebagian penonton, kekalahan dari Irak adalah cermin kekurangan dalam efisiensi penyelesaian akhir dan kurangnya koordinasi pertahanan saat momen krusial. Namun tak dapat dipungkiri, secara teknikal dan mental,
Timnas Indonesia sudah berkembang jauh dibandingkan beberapa tahun lalu. Sementara itu, Irak dan Arab Saudi tinggal selangkah lagi untuk memastikan tempat di putaran final, sedangkan Garuda harus puas menutup kualifikasi tanpa poin namun dengan kebanggaan atas perjuangan yang tidak pernah padam. Meski langkah, Garuda terhenti, semangat merah putih tidak akan padam. Bagi para pemain muda, ini adalah tonggak penting untuk terus berkembang dan memperbaiki segala kelemahan. Dan bagi publik Indonesia, kekalahan ini bukan akhir, melainkan pembuka jalan untuk generasi selanjutnya menuju panggung dunia.